Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. TBK, perkenalkan, nama saya Faizah Nisa Putri Dafa dengan NIM channel 112412778 dari kelompok 21 BSLT 2 2025, Kak. TBK, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya membawakan sebuah kultum yang berjudul Kepemimpinan dan Teknologi. Tapi sebelum itu, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mengenai hubungan kepemimpinan dan teknologi. Nah, sebelum itu saya ada sebuah ayat dari Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya itu, wahai manusia, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga taatilah ulil amri atau pemimpin di sekitar kamu. Nah, pada ayat ini disebutkan bahwasannya, bahkan di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan bahwasannya seorang pemimpin itu adalah seorang yang patut ditaati. Tapi sebenarnya apa itu pemimpin? Nah, saya sudah cek di internet bahwasannya pemimpin itu adalah seseorang yang mampu memimpin, yang mampu mengajak dua orang atau lebih dalam suatu kelompok ataupun suatu organisasi. Orang yang mampu mempengaruhi 2 orang atau lebih dalam suatu kelompok ataupun sebuah organisasi. Nah, tapi menurut saya itu tidak cukup maknanya, karena makna seorang pemimpin itu lebih luas. Makna seorang pemimpin itu tidak hanya untuk memimpin 2 orang atau lebih tadi, tapi seorang pemimpin itu juga harus bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, bagaimana caranya seorang pemimpin itu bisa memimpin dirinya sendiri? Nah, seorang pemimpin itu punya banyak sekali sifat-sifat terpuji. Nah, sifatnya itu salah satunya itu adalah adaptivitas. Maka dari itu, seorang pemimpin itu diuji adaptivitasnya dengan teknologi. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa adaptif dengan teknologi. Nah, kenapa seorang pemimpin itu harus adaptif dengan teknologi? Karena sebenarnya teknologi itu semakin kesini, semakin maju, dan juga kita itu tidak bisa dihindarkan dengan teknologi. Jadi seorang pemimpin harus bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Maksudnya dengan baik itu bagaimana? Contoh kecilnya saja, teknologi itu harus digunakan dengan membawa manfaat. Membawa manfaatnya itu tidak hanya ke diri kita sendiri, tapi juga kepada masyarakat luas, kepada orang-orang di luar sana. Caranya itu ya contohnya kita menyebarkan ilmu, menyebarkan kalimat baik, kalimat positif di internet, contohnya di media sosial. Kita tidak boleh menyebarkan misalnya hoax ataupun berita palsu, ataupun kita menyalahgunakan teknologi tersebut. Disebutkan di firman Allah pada Quran Surah Ar-Rahman pada ayat 33 yang mengatakan bahwa wahai jin dan manusia, tembuslah langit dan bumi, tembuslah langit jika kamu mampu menembus atau melintasinya. Jika kamu mampu menembus ataupun melintasinya, tapi kamu itu tidak bisa menembusnya tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu artinya. Nah, maksud dari menembus di sini itu yakni dengan cara mencari ilmu. Cara mencari ilmu itu bagaimana? Salah satu contohnya itu ya lewat teknologi. Maka dari itu, teknologi itu harus digunakan dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, tidak bisa disalahgunakan, tidak bisa dipakai oleh orang yang ceroboh. Tapi kurang lebih itu saja dari saya. Wassalamualaikum. Jika ada kesalahan kata, jika ada kesalahan berkata, mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.